Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malihatul Iza, NIM 2120062. Saya dari kelas TKMB. Baik, untuk video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah TKM. Yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan beberapa bab tentang TKM. Yang pertama, apa pentingnya TKM, lalu yang kedua, sejarah dari TKM, yang ketiga, tokoh atau ahli TKM yang ada di Indonesia, dan yang terakhir, materi TKM yang sudah saya ketahui. Baik, untuk yang pertama, mengapa TKM penting untuk dipelajari? Baik, pentingnya mempelajari TKM itu, sebelumnya TKM adalah Total Quality Management, atau yang sering disebut juga dengan mutu total, adalah usaha yang sering ada di dunia usaha atau bisnis. Akan tetapi pada saat ini TKM mulai merambah di pendidikan. Dalam lembaga pendidikan terdiri dari guru, komite, tenaga pendidikan, siswa, ataupun tugas-tugas yang lainnya. Dalam dunia pendidikan, TKM ini untuk meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran. Lalu dalam dunia pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, proses belajar mengajar, pembiayaan, pengelolaan, kurikulum, dan lain-lain. Jadi, kalau dalam bidang umum atau usaha, TKM itu berfungsi sebagai suatu hal yang efektif dalam berbagai organisasi, sebagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas produk atau outcome sehingga bisa diterima oleh pelanggan dan dapat menghindari timbulnya kesalahan fatal. Sehingga manfaat Total Quality Management ini yaitu untuk pelanggan lebih diperhatikan, tidak memiliki masalah dengan produk, kepuasan pelanggan terjamin. Total Quality Management merupakan salah satu kunci keberhasilan tujuan pendidikan yang paling efektif untuk meningkatkan mutu sekolah, karena TKM mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di dalam pendidikan tersebut. Jadi, TKM ini bermanfaat tidak hanya di dunia umum atau usaha bisnis tertentu, akan tetapi bermanfaat juga untuk dunia pendidikan. Sehingga kenapa TKM penting untuk dipelajari, apalagi di dunia pendidikan? Karena di dunia pendidikan perlu juga adanya bagaimana kita itu memanajemen atau mengatur yang ada di sekolahan, baik itu dari kurikulum hingga tenaga pendidik, tenaga pengajar, siswa, pembiayaan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar outcome atau hasil dari pembelajaran di sekolah ini itu dapat dihasilkan secara maksimal. Selain itu juga dengan TKM kita itu bisa mengetahui bagaimana mutu dari suatu produk, sehingga outcome atau hasilnya itu emang benar-benar maksimal. Apalagi di dunia pendidikan, mutu itu suatu hal yang sangat penting, karena satu pendidikan dikatakan bermutu apabila dari perencanaan sampai pengelolaan dan hasilnya itu bisa dilakukan secara maksimal. Lalu untuk yang selanjutnya, sejarah dari TKM. Sejarah TKM atau MMT ini adalah mulanya itu bermuncul dari ahli-ahli manajemen mutu yang ada di Amerika, namun tumbuh berkembang dimulai dari Jepang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua.
Amerika dan Sekutu menurut Marshall Plan atau Perjanjian Dunia berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya Jepang. Untuk itu, Eisenhower memutuskan banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan mengajarkan MMT atau TQM ini di negeri Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkan di banyak perguruan tinggi di sana. Demikian kemudian MMT berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris dan Prancis, lalu juga di negara-negara Asia lainnya seperti Singapura. Saat ini manajemen kontemporer ini sudah dipelajari di banyak negara. Selain itu juga sejarah dari MMT atau TQM ini, yang pertama asal-usul gerakan mutu. Itu diawali dari asal-usul gerakan mutu. Dr. W. Edward Deming diakui sebagai bapak mutu. Dr. Deming memperoleh gelar PhD dalam matematika dan fisika dari Universitas Yale. Awalnya dia berkenalan dengan konsep dasar manajemen tradisional pada akhir tahun 1920-an saat milik Western Electric yang terkenal Hawthorne di Chicago. Pengalaman ini memberikan manfaat. Baik, pada saat itu Deming menemukan sistem motivasi perusahaan dalam motivasi tradisional yang digunakan pada masa itu dianggap sudah tidak cocok lagi dan secara ekonomis juga tidak produktif. Dalam sistem tersebut, pemberian intensif dikaitkan dengan jenis pekerjaan dan harapan bisa memperbesar output pekerja. Selama Perang Dunia Kedua, Deming secara statistik dapat diajarkan kepada para pekerja. Selama Perang Dunia Kedua, Deming berkesempatan untuk menunjuk pemerintah berbagai mode kontrol mutu secara statistik. Swihart dapat diajarkan kepada para pekerja, menjalankannya dalam praktik di pabrik-pabrik perlengkapan perang yang sedang sibuk. Pada akhir Perang Dunia II, Deming meninggalkan pekerjaannya di pemerintahan dan mendirikan perusahaan konsultan. Lalu bersamaan dengan itu, Deming yang terlibat dalam metode kontrol mutu mendapatkan sambutan hangat di Jepang. Orang Jepang mengaitkan keberhasilan ekonomi mereka dengan metodologi mutu dari Deming. Selain tokoh dari Dr. Deming ini, adapun tokoh lainnya yaitu Dr. Joseph M. Juran. Dr. Joseph M. Juran diakui sebagai salah satu seorang bapak mutu. Dr. Juran berlatar belakang pendidikan teknik dan hukum. Seperti halnya Deming, Juran adalah ahli statistik terpandang. Juran menyebutkan bahwa mutu sebagai tepat untuk pakai dan menegaskan bahwa dasar misi mutu sebagai sekolah adalah mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Jadi kalau sejarah dari Dr. Deming ini hanya berfokus pada TQM atau MMT secara umum, dan sedangkan Dr. Joseph M. Juran ini juga berfokus pada bidang pendidikan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa beliau mengatakan bahwa mengembangkan program layanan memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Artinya bahwa TQM atau MMT ini bisa juga dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Lebih lanjut lagi mengatakan bahwa TQM itu tepat untuk dipakai, lebih dapat ditentukan pemakai bukan oleh pemberi. Pandangan Juran tentang mutu merefleksikan pendekatan rasional berdasarkan fakta terhadap organisasi bisnis dan amanat, menekankan pentingnya proses perencanaan dan kontrol mutu.
Selain itu juga tokoh lainnya dalam manajemen mutu pendidikan ini seperti yang disebutkan, yaitu Edward Deming dan Joseph Juran. Mereka juga memiliki kontribusi dalam manajemen mutu pendidikan. Untuk yang pertama, menurut Edward Deming, masalah mutu terletak pada masalah manajemen. Dalam hal ini, mutu dihadapkan pada lembaga pendidikan harus mengukur hal-hal yang berkaitan dengan manajemen. Yang pertama, ciptakan sebuah usaha peningkatan produk dan jasa dengan tujuan agar bisa kompetitif dan tetap berjalan serta menyediakan kekosongan pekerjaan. Yang kedua, adopsi falsafah baru. Yang ketiga, hindari ketergantungan infeksi massa untuk mencapai mutu. Yang keempat, akhiri praktek menghargai bisnis dengan harga. Yang kelima, tingkatkan dengan cara konsisten sistem produksi dan jasa meningkatkan mutu produktivitas. Yang keenam, lembaga pelatihan kerja, yang aslinya lembaga kepemimpinan. Hilangkan rasa takut agar dapat bekerja secara efektif. Uraikan kendala-kendala antar departemen. Lalu kalau Joseph Juran ini, dalam merencanakan mutu pendidikan, Joseph Juran menggunakan pendekatan manajemen atau strategi quality management yang banyak dibicarakan dan diterapkan akhir-akhir ini. SQM atau strategi quality management adalah proses 3 bagian yang didasarkan pada tingkat yang berbeda dan memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu. SQM atau strategi quality management cocok diterapkan dalam konteks pendidikan. Joseph Juran dalam rumusannya memperkenalkan 3 proses kualitas atau mutu perencanaan. Yang pertama, perencanaan mutu atau quality planning yang meliputi kualitas pelanggan, meningkatkan kebutuhan pelanggan, menyusun sasaran mutu, dan meningkatkan kemampuan proses. Yang kedua, pengendalian mutu atau quality control, terdiri dari memilih dasar pengendalian, memilih jenis pengukuran, menyusun standar kerja, dan mengukur kinerja yang sesungguhnya. Lalu yang selanjutnya, perbaikan dan peningkatan mutu, terdiri dari mengidentifikasi berbagai kasus, mengorganisasi lembaga untuk mendiagnosis kesalahan. Dalam mengelola mutu pendidikan, perlu adanya komponen yang sistematis. Yang pertama, membangun kesadaran, kebutuhan, dan kesempatan untuk pengembangan, menyusun tujuan yang jelas untuk membangun. Yang ketiga, menciptakan susunan organisasi untuk menjalankan proses pengembangan, menyediakan pelatihan yang sesuai, mengambil pendekatan terhadap penyelesaian masalah. Kalau yang selanjutnya, Philip B. Crosby juga termasuk dari tokoh TQM. Ini juga berkaitan dengan sejarah TQM. Philip Crosby menyatakan bahwa sebuah langkah sistematis untuk mewujudkan mutu dan menghasilkan mutu yang baik. Penghematan sebuah institusi yang akan dengan sendirinya ketika tersebut melakukan segala sesuatu yang benar. Ada 14 langkah menurut Philip. Yang pertama, komitmen atau manajemen komitmen, membangun tim peningkatan mutu atau quality improvement team, pengukuran mutu, pengukuran biaya mutu, pengembangan kesadaran mutu, kegiatan perbaikan, perencanaan, dan penekanan perlunya pelatihan mutu, lalu menyelenggarakan hari tanpa cacat, menyusun tujuan, penghapusan sebab kesalahan, pengakuan, mendirikan dewan dengan mutu, dan melakukan lagi atau dimulai dari awal. Adapun perkembangan untuk selanjutnya, tokoh ahli TQM yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Hardjo Soedarmo. Mengapa beliau juga salah satu
tokoh ahli TQM yang karena beliau juga secara filosofi menyatakan bahwa TQM didefinisikan sebagai yang pertama merupakan reaksi berantai untuk perbaikan kualitas. Maksudnya bahwa perbaikan kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hal produk dan jasa. Lalu adanya transportasi organisasional, yaitu kemampuan untuk mencapai perbaikan yang penting dan berkelanjutan. Adanya peran esensial pemimpin. Lalu adanya usaha menghindar dari praktek-praktek manajemen yang merugikan. Lalu tokoh yang selanjutnya yaitu ada Mulyadi. Pemikiran beliau tentang TQM adalah kesesuaian dan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Lalu yang selanjutnya yaitu Prawiro Sentono. Beliau juga salah satu tokoh ahli dari TQM dengan pemikiran beliau yang mengatakan bahwa mutu ialah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas 5 ciri. Yang pertama teknologi, yaitu kekuatan, psikologis yaitu rasa atau status, waktu yaitu kehandalan, yang keempat kontraktual yaitu adanya jaminan, dan yang terakhir etika adanya sopan santun. Untuk yang selanjutnya materi TQM yang sudah saya pelajari yaitu materi tentang budaya mutu. Baik, materi yang sudah saya pahami itu budaya mutu. Mengapa demikian? Karena di materi ini tujuan dari budaya mutu, yaitu tujuan akhir dari MMT atau TQM ini adalah untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi di lembaga pendidikan yang melaksanakan TQM tersebut. Karena budaya mutu itu mendefinisikan sebagai total pikiran, karya, hasil karya manusia yang berakal pada nalurinya. Lebih lanjutnya lagi, budaya mutu itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama sistem religi, sistem organisasi, kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem teknologi atau peralatan. Nah, dalam materi yang sudah saya pahami tentang budaya mutu itu ada beberapa cara untuk menumbuhkan budaya mutu. Yang pertama, quality information must be used for information, not just of control people. Artinya, informasi mutu harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk menghakimi atau mengkontrol karyawan. Yang kedua, kewenangan harus seimbang dengan tanggung jawab. Yang ketiga, semestinya adanya penghargaan untuk hasil peningkatan mutu, terutama untuk tim. Yang keempat, kooperatif bukan kompetisi harus menjadi dasar untuk bekerja sama. Yang selanjutnya, karyawan harus mempunyai jaminan keamanan kerja, harus adanya iklim keadilan dan kompensasi, harus adil internal eksternal organisasi. Karyawan seharusnya dilibatkan dalam kepemilikan perusahaan. Sehingga di materi budaya mutu ini bagaimana cara kita untuk mengelola, untuk meningkatkan, menumbuhkan, memanage dari TQM tersebut, untuk tidak hanya memperhatikan untuk produksi saja, sebenarnya juga untuk komponen-komponen yang lain. Dalam menumbuhkan budaya mutu, para manajer perlu mengenali dan mengakomodasi transisi emosi yang terjadi tidak hanya karyawan, tetapi bagi manajer dalam tata konversi budaya organisasi. Dalam budaya mutu ini ada langkah operasionalnya. Yang pertama, identifikasi sikap, tuliskan rencana sesuai yang diganti. Buat yang rencana komprehensif, yakinkan bahwa semua pendukung pembayaran memiliki tahap. Identifikasi orang kunci dalam organisasi, baik pendukung maupun penolak perubahan.
libatkan semua tim, lalu gunakan pendekatan, gunakan strategi, lalu dukung, dan dukung. Baik, itulah video yang sudah saya sampaikan mengenai tugas untuk ujian tengah semester terkait mata kuliah TKM. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.